kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk segala anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami dan tidak pernah Engkau membiarkan kami seorang diri. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memulai hari kami dengan kami berbakti di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semua di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi, saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Tiur ya. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua dan berharap kita semua juga memperhatikan dengan sesama. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Bapa, muliakanlah namamu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Yohanes kalau kita membaca, ya, kita sudah beberapa kali kita mengikuti ibadah, kita sudah mengikuti serangkaian kebenaran firman Tuhan yang berturut-turut kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang berarti di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes sejak di pasal 11 ayat 47 sampai kepada pasal 12 ayat yang ke-50, ini merupakan bagian dari penolakan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan mereka berusaha untuk bermufakat, merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Alasannya sudah sangat jelas ya. Karena mereka iri, karena mereka takut, karena mereka tidak ingin pada akhirnya orang-orang Yahudi lebih memilih mendengarkan Tuhan Yesus, lebih memilih mengikuti Tuhan Yesus, lebih memilih mengikuti ajaran dan perkataannya dibandingkan dengan mereka. Tetapi sesungguhnya di balik semuanya itu sebenarnya ada rencana dan kehendak Allah yang Tuhan Allah Bapa sudah berikan untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu agar Dia taat sampai mati di atas kayu salib demi menebus umat manusia yang berdosa dari perbudakan dosa, dari kehidupan yang penuh dengan kebinasaan, dan memberikan kepada mereka suatu kehidupan yang bebas, kemerdekaan abadi
dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Injil Yohanes juga, sebenarnya Injil Yohanes ingin menyatakan tujuan dari tulisannya ya. Dalam pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya kita berpikir bahwa kata yang dihindari oleh setiap orang adalah kematian. Ya, mungkin kita juga menghindari kata itu ya. Jangan mati cepat ya, lebih baik hidup lebih lama lagi gitu ya. Dan orang takut mungkin untuk menghadapi yang namanya kematian. Namun pada masa kini, di masa sekarang ini, tidak sedikit orang ingin cepat mati aja ya. Lebih baik mati cepat ya, lebih baik saya nggak usah hidup lama-lama ya. Kalau demikian, saya mau bertanya, apakah di antara kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, mau memberikan kepada saya satu atau dua alasan mengapa ada orang yang ingin cepat untuk mati? Ada nggak yang mau memberikan? Ada nggak yang mau memberikan alasan? Ada loh orang yang ingin cepat mati loh. Kalau dulu kita berpikir kan lebih baik hidup lebih lama lagi. Tetapi di akhir-akhir ini, di masa-masa kini banyak orang yang ingin cepat mati. Ada? Ada yang mau kasih masukan kepada saya kira-kira Bapak Ibu? Mengapa ada orang yang ingin cepat mati? Nggak mau hidup lebih lama lagi? Itu siapa ya? Sorry, saya nggak pakai. Menurut saya, kenapa ada orang yang pengen cepat mati, itu karena udah stres menghadapi masalah hidup, Pak. Stres ya, stres menghadapi masalah hidup. Ada lagi nggak selain Miss Cai? Thank you Miss Cai ya. Ya, mengalami depresi, stres gitu ya, menghadapi kehidupan. Aduh, jangan lama-lama dah ya. Lebih baik cepat mengakhiri kehidupan ya. Kalau perlu dengan cara instan gitu ya, nggak perlu nunggu waktunya. Ada lagi? Ya, Ibu Hani. Oh, karena sakit ya. Karena sakit juga, aduh, nggak mau nyusahin orang dah ya. Saya lebih baik mati aja deh. Udah banyak dana yang keluar gitu ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu ada orang-orang juga, aduh, kayaknya nyusahin dah hidup ini dah. Daripada hidup lebih lama lagi dalam keadaan yang sakit, lebih baik saya mati ya. Terakhir deh, satu orang lagi, ada nggak yang mau kasih masukan kepada saya? Tidak ada ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Miss Cae dan Bu Hani benar ya. Terkadang kita melihat orang nggak mau mati, tetapi zaman sekarang banyak orang mau mati, bosan hidup gitu ya, depresi, usia lanjut tapi kesepian, anak-anaknya pergi semua, dia ditinggalkan seorang diri, anak-anaknya nggak peduli sama dia, ya lebih baik mati dah daripada nggak diperhatikan, atau menjadi korban bullying, ya baik secara verbal abuse ya maupun physical abuse dan yang lainnya, atau dalam keadaan yang cacat gitu ya, tapi tidak pernah merasa bisa sembuh gitu ya, merasa diri tidak berharga, tidak dipedulikan, masalah keluarga yang terus-menerus tidak pernah selesai gitu ya, dikejar-kejar perasaan bersalah dan banyak alasan lainnya. Terkadang banyak orang juga ingin cepat mati ya daripada hidup berlama-lama lagi. Tetapi kita juga melihat ya, bahkan ada juga orang yang ingin cepat mati karena sudah merasa hidupnya udah cukup lah ya, udah cukup perjalanan hidup saya. Dia siap untuk dipanggil Tuhan karena dia sudah melayani Tuhan, sudah menjadi berkat gitu ya. Jadi udahlah, sampai di sini saja saya mengakhiri kehidupan saya. Tetapi jikalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia yang siap dan berani dipanggil Tuhan atau menghadapi proses kematian. Dan proses kematian ini adalah suatu proses yang sangat menakutkan ya, sangat menakutkan, lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Karena apa? Yang tadi dikatakan, karena dalam proses itu mungkin kita mengalami harta yang habis ya, merepotkan orang lain, sakit yang tidak habisnya sebelum mati, stroke lama gitu ya, dan lain sebagainya. Dan semua ini sangat menakutkan. Nah, pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan secara tegas menyatakan tentang dirinya yang akan segera menghadapi proses kematian, yaitu jalan salib yang harus Tuhan Yesus jalani, suatu proses kematian yang sangat menakutkan.
Kalau kita melihat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saking takutnya dia berdoa sampai peluhnya itu mengeluarkan titik-titik darah. Karena takut luar biasa, ya. Disalib, dipaku, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hal itu sangat berat, hal itu sangat menakutkan. Tuhan Yesus tahu akan hal itu, namun dia tetap memilih untuk tetap taat menjalani perintah dari Allah Bapa. Karena hidupnya menghasilkan buah, mati pun juga menghasilkan buah, ia tidak lagi mencintai nyawanya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah semata-mata sebagai cara Allah untuk membebaskan kita dari dosa, untuk menebus kita dari dosa, melainkan juga ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan supaya melaluinya kita dapat melihat dengan jelas maksud Allah yang sesungguhnya di dalam kematian dan penderitaan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, dalam nats ini kita akan bersama-sama melihat tentang arti penting kematian dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa melihat karya Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus secara nyata, yaitu bagaimana karyanya itu membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita mau lihat di dalam ayat 23, Tuhan Yesus menyatakan bahwa telah tiba saatnya dirinya dimuliakan. Ya, tadi di dalam ayat 23 kita sudah membaca bentuk kemuliaan tersebut adalah bagaimana Tuhan Yesus harus menghadapi proses kematiannya di atas kayu salib. Ya, ini sesuatu hal yang kalau saya pikirkan sangat menakutkan ya. Sejak dari dia berinkarnasi gitu ya, dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi kematian yang tragis, proses kematian yang sangat menakutkan. Ya, kalau saya jadi Tuhan Yesus mungkin bisa depresi duluan, ya stres duluan gitu ya. Dan mungkin akan berkata dan berdoa, Bapak, kiranya cawan ini benar-benar lalu dari hadapanku gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mau dengan taat, dengan setia melakukannya sampai akhir. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 8 dituliskan, dan di dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak menganggap natur ya atau keadaannya sebagai Allah ya, keilahiannya, kealahannya sebagai sesuatu hal yang patut dipertahankan, melainkan ia mau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati untuk melaksanakan mandat perintah Allah Bapa untuk dia lakukan. Tuhan Yesus menerima dan melaksanakan mandat itu dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, dengan kerelaan yang Bapa berikan kepadanya tanpa tawar-menawar, tanpa sungut-sungut, tanpa berdebat, tetapi dengan kerelaan, ketulusan yang sungguh. Tuhan Yesus mau mematikan akunya, ya. Itulah yang memampukan dia untuk tetap menghasilkan buah melalui kematiannya. Ada hal praktis yang perlu kita pelajari dari kematian Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana hal itu mengajarkan kita tentang kasih Allah. Bagaimana hal itu mengajarkan kita tentang keselamatan. Dan bagaimana hal itu menjadi suatu teladan hidup yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Khususnya kalau kita menjalani kehidupan kita saat ini sebagai seorang guru di sekolah ini. Ya. Ketika kita menunjukkan tindakan kasih kita kepada para murid kita maupun kepada orang tua murid yang kita temui, hal itu sebenarnya telah membukakan jalan bagi mereka untuk dapat merasakan kasih Allah. Saat kita bisa menerima anak-anak kita yang kita didik, apapun mereka, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, memberikan perhatian yang tulus, memberikan perhatian yang luar biasa, menjadi figur orang tua di sekolah, secara nyata bagi mereka menjadi ayah dan ibu yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan di rumah, yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan di lingkungan keluarga mereka. Itu adalah bentuk tindakan kasih yang nyata yang bisa kita berikan di dalam kehidupan anak-anak murid kita. Dan disitulah kita menghadirkan kasih Kristus, kehidupan Kristus di dalam perbuatan kita bagi mereka. Saya bersyukur karena saya masuk di Metodis ya. Walaupun dulu saya pernah di sekolah yang lain, di sini saya mengalami banyak pembentukan yang luar biasa dari Tuhan ya. Dan bagaimana saya harus merendahkan diri saya sedemikian rupa, dan saya mau dibentuk gitu ya. Saya mau diproses, saya mau diolah gitu ya. Sehingga saya harus benar-benar merendahkan diri saya, belajar dengan baik,
menjadi seorang guru yang bisa menghadirkan Kristus bagi murid-murid di tengah-tengah kita. Nah, sebagaimana Kristus telah mematikan akunya, ya, dan dengan cara itu dia bisa memberikan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu ya. Kita terpanggil untuk mematikan akunya agar kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, para murid kita, para orang tua murid kita, maupun rekan-rekan kita. Tentu saja kita setuju ya bahwa selama pandemi 2,5 tahun ini cukup memberikan pengaruh yang besar ya bagi anak-anak murid dan anak-anak didik kita. Ada di antara mereka yang sudah tidak tertarik lagi untuk sekolah, sudah tidak tertarik lagi untuk hal-hal yang rohani, memiliki relasi dengan Tuhan. Mereka semakin kehilangan di dalam belajar ya, memiliki motivasi belajar. Tidak sedikit dari mereka juga yang semangat juangnya semakin rendah. Penghargaan terhadap diri sendiri hampir nggak ada ya. Terpapar dengan hal-hal yang negatif, pornografi dan lain sebagainya. Nah, ketika Tuhan Yesus memampukan kita untuk mematikan aku kita, maka di situ kita akan tergerak oleh belas kasihan untuk menyelamatkan mereka. Kita mau ikut terlibat ya, secara langsung untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi mereka, mendampingi mereka. Walaupun usaha-usaha penyelamatan yang kita lakukan saat ini mungkin tidak menghasilkan buah secara instan, langsung berbuah. Tetapi kita yakin ya, bahwa suatu saat nanti mereka akan melihat ada manfaat yang kita berikan bagi mereka saat ini. Kalau Bapak Ibu melihat ya kenyataan yang ada setelah pandemi, kita langsung onsite gitu ya. Kita melihat kita diperhadapkan oleh banyak masalah ya dari anak-anak ya. Ya, kita nggak pernah menyadari bahwa pada saat onsite, wah semuanya akan aman-aman aja, semua akan tenang-tenang aja, semua akan damai-damai aja, semua akan berjalan lancar-lancar aja, tetapi banyak hal yang terjadi. Disitulah peranan kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa berperan seperti Kristus. Kita tidak menghidupkan akunya. Siapa sih lu? Anak saya bukan, saudara bukan. Ngapain saya mesti repot-repot untuk ngurusin kamu? Ya, saya sangat tertarik dengan perkataan Pak Budi ya, waktu khotbah di SMA. Kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa memberikan perhatian secara personal kepada murid-murid kita. Bukan hanya sekedar mengajar, memberikan ilmu, tetapi memberikan kehidupan bagi mereka. Dan ketika kita mampu untuk mematikan akunya, kita berusaha untuk menyelamatkan mereka, memberikan hasil yang maksimal di dalam kehidupan mereka kelak. Dan mereka pasti akan mengingat semuanya itu. Dan ketika mereka mengingatnya, mereka juga akan memiliki kerinduan yang sama untuk membagikan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu, ketika si aku ini sudah mati, maka kita akan memiliki kesadaran untuk tidak lagi memikirkan diri sendiri, egosentrik, tetapi juga memikirkan orang lain. Tuhan Yesus tidak memikirkan kemuliaan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan manusia berdosa untuk dikasihinya, untuk diselamatkannya. Ini adalah sebuah teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Maukah kita sebagai guru-guru memikirkan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus pikirkan? Saat kita berinteraksi ya dengan murid-murid kita, dengan para orang tua yang mungkin menyebalkan ya, yang mungkin membuat kita jadi resah. Aduh, menyulitkan sekali ini orang tua, menyulitkan sekali ini anak-anaknya. Baru hari ini buat masalah, besok buat masalah, besok lagi buat masalah. Rasanya kita udah mau buat stigma anak bermasalah gitu ya. Tetapi biarlah kita boleh mencoba untuk mematikan akunya kita, keberadaan diri kita yang seakan-akan kita superior, tetapi kita mau menjangkau mereka, meneladani kasih Kristus kepada mereka. Atau juga di dalam kehidupan kita, di dalam kantor kita, mungkin ada teman-teman yang tidak membuat hati kita senang, tidak cocok dengan kita. Tetapi ketika kita mampu untuk mematikan diri kita, kita mampu untuk memahami perasaan mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Memikirkan bagaimana perasaan mereka ketika kita berkata-kata. Memikirkan perasaan mereka ketika kita berbuat sesuatu dan bertindak. Apakah perkataan kita, sikap, tindakan kita membuat mereka tersakiti atau bahkan merendahkan mereka? Atau justru sebaliknya, apa yang kita perbuat memiliki dampak positif
yang dapat membangun mereka. Bapak Ibu, ini suatu tantangan yang tidak mudah untuk kita lakukan ya. Kalau kita masih memiliki akunya, ego kita diberi makan terus, pastinya kita tidak akan mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan untuk karena hal itu ya, kita perlu berjuang, mohon pimpinan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kematian secara fisik kita semua akan mengalaminya suatu hari nanti ya, baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka dekat kita nggak tahu. Namun bagaimana kita menjalani matinya si aku dalam proses fisik itu yang penting ya. Sejauh mana matinya si aku ini menolong kita untuk melihat kematian fisik secara nyata itu dengan kacamata yang berbeda ya. Setiap kita pasti masih terus berjuang untuk menjalani matinya si aku ini sampai hari ini. Begitupun saya ya. Saya masih berjuang untuk menjalani bagaimana akunya ini jangan semakin bertumbuh besar tapi semakin dimatikan untuk hal-hal yang negatif ya. Berjuang itu tidak mudah ya. Kita harus berusaha, memiliki struggle ya, bahkan sampai tumpahan darah ya. Kita berjuang setengah mati ya. Saya teringat bahwa sejak dari kecil papa saya selalu mengatakan apa? Hidup ini adalah perjuangan ya. Kalau yang penyanyi yang lain mengatakan hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Tapi papa saya sejak saya masih kecil, sejak saya masih SD gitu ya. Nah, ingat ya, hidup ini adalah perjuangan. Jadilah orang penting. Ya. Itu terus ditanamkan di dalam kehidupan saya, jadilah orang penting. Dan itu membuat kehidupan saya terpengaruh ya, terdistorsi bahkan oleh perkataan papa saya orang penting, yang lain nggak penting. Ya. Apapun yang orang lain lakukan, bagi saya itu sifatnya nggak ada artinya, nol gitu ya. Sejak saya muda, saya terus berjuang menghidupi aku saya, menumbuh kembangkan akunya saya, egonya saya. Saya adalah orang penting. Saya senang kalau diakui oleh banyak orang. Saya senang kalau dihormati. Saya senang kalau kepandaian saya secara akademis, bakat-bakat yang saya miliki dikagumi oleh orang-orang. Oh, itu membuat saya happy luar biasa. Saya merasa sangat bangga juga, Bapak Ibu. Di usia saya yang ke-29 tahun, saya itu sudah diteguhkan sebagai gembala ya. Menjadi gembala jemaat, diteguhkan sebagai guru Injil di suatu gereja ya di Sumatera Utara, gereja Tionghoa. Bangga saya, teman-teman saya masih belum memiliki gelar seperti itu. Saya sudah gembala sidang. Apalagi ketika tahun 2013 ketika kami kembali ke Jakarta, saya melanjutkan studi S2 di STT Reform Indonesia. Di situ juga saya dipercayakan menjadi gembala jemaat. Oh, senang saya, happy. Oh, saya semakin menghidupkan akunya, memberi makan akunya itu, ya. Sehingga saya benar-benar sudah kehilangan jejak gitu ya. Saya sudah merasa saya adalah orang yang paling penting, ya. Seperti apa yang diharapkan oleh papa saya, almarhum papa saya. Saya adalah orang penting saat itu. Saya adalah orang penting saat itu. Saya sangat bangga. Dan tanpa saya sadari bahwa setiap pikiran, perkataan, tindakan saya terus memberi makan si akunya. Tidak mematikannya, justru saya memberi makan si akunya dalam diri saya. Bahkan saya ingat sekali ya Bapak Ibu ya. Saking saya merasa hebat, merasa pintar, merasa penting, merasa pintar gitu ya. Saya pernah secara spontan mempermalukan mantan pacar saya yang duduk di belakang itu ya. Ketika dia khotbah ya, selesai khotbah dia turun. Dengan spontan saya langsung berdiri di atas mimbar dan saya mengatakan bahwa khotbah istri saya itu kurang tepat. Seharusnya seperti ini, apa yang dia katakan kurang tepat, ada yang keliru. Oh, itu beberapa jemaat wajahnya mulai berubah ya, tapi saya nggak menyadari karena saya pikir yang salah harus diberesin. Nggak perlu tunggu waktu lagi, nggak perlu secara personal saya ngomong sama istri saya, kayaknya tadi khotbahmu ada yang salah deh. Itu lebih baik ya. Kita menghargai perasaan orang lain. Tapi saya nggak menghargai perasaan dia sama sekali. Saya ingin kelihatan saya lebih hebat, lebih pintar. Dan saya nggak mau jemaat saya itu kebingungan dengan khotbahnya dia. Saya permalukan dia di depan jemaat karena isi khotbahnya kurang tepat. Saat itu saya merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang tepat dan benar bagi jemaat saya dan juga bagi istri saya. Menyelamatkan jemaat saya dari kesalahan, kekeliruan dalam khotbahnya. Namun saya tidak pernah menyadari bahwa saya sedang memberi makan aku saya dan mengorbankan perasaan orang lain. Dan saya mengorbankan perasaan orang yang saya kasihi. Nah, butuh perjuangan panjang ya Bapak Ibu untuk
membuat saya akhirnya merendahkan diri di bawah salib Kristus dan mematikan akunya saya ini. Ada banyak luka-luka, ya, goresan-goresan, sayatan-sayatan batin yang harus saya rasakan saat Tuhan Yesus menghadirkan orang-orang tertentu untuk menolong hidup saya menjalani proses matinya si aku. Banyak orang sayang saya ternyata, ya, tetapi mereka tidak berani untuk ngomong. Tetapi ada Tuhan yang menyiapkan mereka untuk menolong saya mematikan akunya saya. Dan pada saat saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya mengalami perubahan di dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih mengaktifkan akunya dalam hidup saya, relasi saya sama anak-anak saya jauh. Nggak ada keharmonisan. Yang ada cuma saya sebagai papa, kamu sebagai anak, saya sebagai suami, kamu sebagai istri, saya kasih kebutuhan hidup, cukup. Tapi tidak ada relasional antara kami. Yang ada transaksional. Saya kasih kebutuhan, saya kasih uang, saya bayar uang sekolah. Tetapi tidak ada relasional di antara kami di dalam keluarga. Dan hidup itu kelihatannya rohani banget. Kita hidup di bawah pimpinan Alkitab, semua serba Alkitab, seakan-akan itu rohani. Dan saya bangga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala. Anak-anak saya kultuskan, ya. Kamu anak hamba Tuhan jangan seperti ini, ya. Kamu anak hamba Tuhan, kamu istri hamba Tuhan, kamu semua, ya, jangan seperti ini, ya. Harus seperti ini, seperti ini. Hidup mereka seperti di penjara, Bapak Ibu. Saya memenjarakan perasaan mereka. Dan si akunya mereka itu akhirnya tidak berdaya karena si akunya saya. Tetapi ketika Tuhan sudah mengutus orang-orang tertentu untuk membentuk saya, dan itu rasanya sakit ketika luka-luka itu dibuka. Luka-luka yang ku alami, gitu ya. Lukanya begitu sakit, ya, dikorek sampai dalam. Sampai peristiwa-peristiwa di masa lalu saya yang mungkin membuat trigger itu saya seperti ini sampai saat itu, ya. Menjadi orang yang tidak mempedulikan perasaan orang lain. Dan ketika saya mau berubah, saya mau mematikan aku saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya bersyukur loh. Saya memiliki relasi yang baik dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Dan ini bukan fake lagi, bukan kepalsuan. Tapi sesuatu hal yang saya rasakan, suatu keindahan, ya. Ada suatu transformatif, ya, transformasional, pengubahan hidup yang luar biasa. Tetapi saya mau belajar untuk mematikan akunya saya. Saya bersyukur saya boleh mendapati kesempatan untuk menjalani proses matinya si aku dalam diri saya. Saya diberikan kesadaran untuk tidak memberi makan lagi kepada si aku yang ada dalam diri saya. Sampai saat ini pun saya masih menjalani proses itu, Bapak Ibu, ya. Tidak langsung saya secara instan, langsung saya berubah menjadi malaikat dan hebat. Karena saya yakin si aku saya itu masih harus dimatikan terus-menerus. Maka hidup saya akan lebih berdampak bagi orang lain. Saya punya suatu gambaran, ya, Bapak Ibu. Ada orang yang sangat kaya raya, gitu ya. Hebat, pintar, cerdas, gitu ya. Tapi dia ingin mendapatkan suatu perubahan di dalam kehidupannya dengan cara, karena dia kaya dan pintar, dia membuat sebuah kapal yang hebat, gitu ya, yang canggih. Dia berpikir dengan memiliki kapal yang canggih itu, dia bisa memiliki kebahagiaan, kemuliaan dalam dirinya. Ternyata enggak, dia nggak dapatin apa-apa. Oh, saya coba buat rumah yang baru lah, yang serba canggih, semua serba AI, gitu ya. Silly, open the door, gitu ya. Ya, jadi dia pikir dengan cara seperti itu, dia bisa mendapatkan kemuliaan hidupnya, kebahagiaan hidupnya. Tetapi juga tidak, ya. Karena dia kaya raya juga akhirnya dia membuat suatu pesawat pribadi yang super canggih, gitu ya. Untuk dia bisa keliling dunia, untuk dia bisa menikmati kehidupan, ya. Dia keliling dunia gini, ternyata juga dia tidak mendapatkan apa itu yang namanya kebahagiaan hidup dan kemuliaan di dalam Tuhan. Cobalah saya buat pesawat roket ulang-alik. Mungkin aja kalau saya bisa keliling keluar angkasa, saya bisa mendapatkan namanya kemuliaan, gitu ya, kebahagiaan di dalam hidup saya. Ternyata nggak bisa juga, ya. Sampai akhirnya dia sadar, saya membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup saya.
Sehingga dia sadar, dengan kesadaran itu dia kembali kepada salib Kristus. I need Jesus in my life. Saya membutuhkan Kristus di dalam hidup saya. Sebagaimana Kristus sudah mati di dalam kehidupan saya, memberikan yang terbaik bagi saya pun juga harus mematikan kehidupan yang berdosa ini, mematikan si akunya, supaya saya boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, marilah kita terus-menerus meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus, sehingga kita mampu mengaplikasikan kematian Kristus di dalam hidup kita dengan cara yang tepat dan benar. Kita mau melayani Dia dengan sepenuh hati, kita mau melayani Dia dengan kesungguhan, bahkan kita boleh menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan ibadah kita di gereja, di dalam kehidupan kita di sekolah sebagai guru. Dan biarlah kita boleh senantiasa hidup mempermuliakan Tuhan di dalam dan melalui Tuhan Yesus, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita katakan, dan dengan apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus tidak menganggap penting kealahan itu menjadi sesuatu hal yang harus dipertahankan. Tetapi demi menyelamatkan kami, Engkau rela menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba taat sampai mati di kayu salib. Dan kami mau meneladani teladan Tuhan. Kami tidak mau hidup memiliki aku yang lebih besar daripada kami tidak menghargai orang lain di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Kristus boleh terejawantakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempolakan kehidupan Kristus bagi orang banyak. Di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam kehidupan kami kepada keluarga kami, di dalam kehidupan kami di gereja, ataupun di dalam kehidupan kami bermasyarakat, dan juga kehidupan kami sebagai seorang guru di sini. Kami boleh menjadi kesaksian bagi murid-murid kami, bagi orang tua murid kami, bagi rekan-rekan kerja kami. Sehingga dengan semuanya itu kami semua boleh mendapatkan berkat Tuhan, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, untuk kami siap melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Mohon Tuhan ajar kami untuk boleh setia melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin.